Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, menjadi utusan atau duta suatu misi oleh lembaga yang terkenal, terpercaya, pasti membanggakan. Tetapi hal itu tidak mudah karena harus memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan misinya. Saudaraku, coba sekarang. Kalau kita, saudara-saudara, diutus Tuhan Yesus untuk melakukan misi tertentu di dunia ini, sudah pasti sangat membanggakan. Tetapi masalahnya, apakah kita bisa memenuhi syarat yang ditentukan Tuhan Yesus dengan kemampuan tertentu atau kualifikasi tertentu? Sesungguhnya setiap orang bisa diutus Tuhan untuk misinya yang mulia di dunia ini. Terus bagaimana dengan kemampuannya? Kalau tidak melakukan, bagaimana? Benarkah siapa saja bisa dipilih untuk menjadi utusan atau duta dari misi Tuhan di dunia ini? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati dan mewujudkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan 2 yang tertulis demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul, lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema Tuhan mengutus dan melengkapi. Saudara, Yesus memanggil ke-12 muridnya dengan maksud untuk mengutus mereka supaya memberitakan kerajaan Allah. Yesus memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan Yesus memberikan para murid wewenang untuk mempergunakan kuasa itu sebagai wakil Yesus dalam menghadapi segala kuasa jahat dan penyakit-penyakit dan roh-roh najis. Para murid disuruh memberitakan tentang kerajaan Allah dan pemerintahnya sebagai suatu kenyataan yang tersembunyi dan suatu kali kelak akan dinyatakan. Saudaraku, para murid yang diutus diperlengkapi kuasa, kemampuan dan Tuhan Yesus untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan misinya. Memberitakan kerajaan Allah sekaligus perintah untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Gereja-gereja masa kini hendaknya tidak membandingkan dengan gereja lain, tetapi seperti pengalaman para murid, apakah kerajaan Allah sudah dekat dengan kita? Kalau belum, mengapa demikian? Saudaraku, sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat juga menjadi murid yang harus siap sedia setiap waktu untuk diutus. Untuk memberitakan kerajaan Allah dan pemerintahan Allah yang menyatakan kasih karunia, anugerah, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, penyembuhan dan berkat-berkat dalam kehidupan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus bisa mengutus orang-orang percaya di tengah kehidupan yang semakin kompleks dan rumit berbelit-belit. Sudahkah itu terjadi? Tuhan mengutus siapa saja? Ya, yang utama agar dunia mengenal Allah, kerajaan dan karyanya di dunia. Sesungguhnya dalam seluruh aspek kehidupan Allah hadir berkarya melalui utusannya. Di antaranya ada yang diutus untuk mengajar dalam arti luas, ada yang diutus untuk menjadi penasihat, ada yang diutus untuk menjadi penghibur bagi orang yang berduka, berbeban berat.
Ada orang yang diutus untuk menyembuhkan orang sakit. Ada orang yang diutus untuk mengusir setan dan roh-roh jahat. Ada orang yang diutus untuk melayani dan bersaksi di lembaga pemerintah dan swasta. Ada yang diutus untuk menjadi penegak hukum di berbagai lembaga yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran yang bersumber dari kebenaran Tuhan di dalam firman-Nya. Dan masih banyak utusan-utusan Tuhan di berbagai tempat yang tidak terikat pada lembaga, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, bahkan pribadi-pribadi yang diutus Tuhan di tempat-tempat kehidupan di mana Allah berkenan menyatakan kasih karunia yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, sesungguhnya setiap orang percaya bisa diutus menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan, menyatakan kerajaan Allah dan pemerintahan Allah dalam kehidupan. Pemerintahan Allah yang menyatakan pimpinan pemeliharaannya dengan adil. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terimalah panggilan pengutusannya untuk menyatakan kasih dan kehendak-Nya. Tidak perlu merasa ragu karena panggilan tidak mensyaratkan pendidikan formal, kemampuan tertentu. Meskipun ada orang-orang yang dipanggil di lembaga-lembaga formal harus memenuhi syarat tertentu. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus yang akan memperlengkapi orang-orang yang diutus dengan kemampuan, keterampilan, hikmat, kekuatan, strategi, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan perutusannya agar sungguh pemerintahan dan karya-karya Tuhan Allah dinyatakan di dunia dalam kehidupan, sehingga orang-orang bisa merasakan pemerintahan Allah dalam hidup. Yang kedua, rencana dan kehendak-Nya tidak pernah gagal. Maka yakinlah dalam menjalani panggilan perutusan Tuhan di dalam Yesus Kristus, Allah bisa memakai apa saja, siapa saja untuk menolong, melindungi, dan memberkati utusannya sehingga kehendak-Nya dinyatakan. Kerajaan dan pemerintahan Tuhan Allah akan nyata di dunia ini. Maka bersyukurlah ketika Allah berkenan memakai saudara untuk menjadi mitra kerjanya, untuk mewujudkan misi Allah di dunia, untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan dan kehancuran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menegaskan kepada kami bahwa ketika Engkau berkenan memanggil dan mengutus kami, Engkau menolong, melengkapi kami dalam melaksanakan panggilan utusan-Mu. Mampukan kami untuk dapat melaksanakan perutusan-Mu dan mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Kita bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.